الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمدا عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فيا أيها الحاضرون، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم yakun lahu kufuwan ahad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tiada satu kata apapun yang patut kita ungkapkan melainkan kata tahmid, kata puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan kata alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masih tergerak hati kita, masih tersentuh hati kita untuk menggerakkan anggota tubuh kita, melangkahkan kaki kita menuju masjid yang insyaallah penuh berkah dan cucuran nikmat dari Allah dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan atas junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para kerabat, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sampai dengan kepada para ulama yang telah berhasil membawa risalah, membawa perintah, sampai dengan saat ini kita dapat merasakan betapa nikmatnya keimanan dan keilmuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada hari ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Persatuan Mubalik Kota Dumai, yaitu tentang 4 karakter manusia penghuni surga. Sebagaimana dalam setiap aktivitas ibadah kita, dalam setiap aktivitas keseharian kita, bahkan di dalam setiap doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam termaktub di dalam firman Allah, sebagaimana doa yang wajib bagi kita di dalam sebuah doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, sesungguhnya kami memohon kepadamu, meminta kepadamu wahai Rabb, fid dunya hasanah, kehidupan kami di dalam dunia ini kehidupan yang sangat baik, wa fil akhirati hasanah, dan kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah demikian dalam kehidupan akhirat hasanah, dalam keadaan yang sangat baik, wa qina adzabannar, dan kita minta dibebaskan, memohon kepada Allah agar senantiasa kita dibebaskan dari siksa api neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana karakteristik seorang penghuni surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nas, hurrima 'alan nas kullu hayyin layyin wa sahal wa qaribun min
minan nas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, hurrima 'alan nar. Sesungguhnya diharamkan atas api neraka kullu hayyin, bagi setiap hamba Allah yang hayyin, yaitu mereka yang lembut, yang sopan santun, walayyin, dan mereka yang santun terhadap sesama, wasahar, yang senantiasa peduli terhadap sesamanya, qaribim minan nas, dan mereka yang sangat dekat kepada manusia yang lainnya. Jamaah salat Jumat rahimahumullah. Sejatinya kita hidup di dunia ini tidak hanya memperhatikan hablum minallah, hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya memperhatikan ibadah-ibadah uluhiyah atau ibadah-ibadah yang langsung berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi di dalam kehidupan ini kita harus memperhatikan bagaimana hablum minan nas, hubungan kita, interaksi kita terhadap sesama umat manusia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik umat manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana 4 karakteristik manusia yang diharapkan oleh Allah atas api neraka. Yang pertama yaitu hayyin, mereka yang lemah lembut, mereka yang santun terhadap sesamanya, yang memperhatikan terhadap saudaranya, yang peduli terhadap saudaranya. Etika, bagaimana adab, al-adabu fawqa ilmi, bagaimana adab adalah di atas ilmu, adab lebih utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini, tugas utama beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di mana kita lihat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab atau kita kenal dengan bangsa jahiliyah yang sangat jauh daripada ketuhanan, yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tersesat sangat jauh dan tidak ada kepedulian terhadap sesama, bahkan kezaliman merajalela. Makanya dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, lain, mereka yang rendah diri. Yang rendah diri, yang tidak takabur, tidak sombong terhadap sesamanya, tidak sombong akan hartanya, tidak sombong akan jabatannya, bahkan tidak sombong akan keilmuannya. Oleh karena itu, orang yang rendah diri, orang yang tawadhu merupakan salah satu ciri tanda daripada sebagai penghuni surga. Karena ketika kita ingat kisah iblis yang dulu alaihissalam bahkan gelarnya, tetapi karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bergelar laknatullah, sosok makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ketika diperhatikan merupakan sosok makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan reputasi ibadahnya menyamai bahkan melebihi daripada ibadahnya para malaikat. Tetapi iblis jatuh tersungkur dan menjadi makhluk terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena 3 kata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, sehingga membuat iblis enggan, menjadikan
iblis enggan untuk bersujud kepada Allah, menjadikan iblis melawan perintah Allah, sehingga iblis mendapat gelar laknatullah, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yaitu sahal. Sahal ini merupakan sifat yang peduli, hablum minan nas, selalu mempedulikan terhadap sesama. Ketika mereka mempunyai sebuah jabatan, maka mereka peduli terhadap rakyat-rakyat yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari jabatan mereka. Ketika mereka seorang hartawan, mereka akan senantiasa peduli terhadap tetangga-tetangganya, terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, dengan kepedulian, dengan rasa sahal, mereka rajin berinfak, rajin menolong, memberikan manfaat terhadap sesamanya. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang kau infakkan di muka bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Bahkan Allah mengganti dengan berlipat ganda. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu." Tidak ada sesuatu apapun yang kau infakkan, kata Allah Ta'ala, bahwa yukhlifu, maka sesungguhnya Allah pasti akan mengganti setiap apa yang telah engkau infakkan di jalan Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, salah satu karakteristik penghuni surga yaitu qaribun minan nas, mereka yang dekat dengan manusia, mereka yang senang berinteraksi terhadap manusia, mereka yang senang mendengarkan curhatan-curhatan, keluh kesah manusia, akrab terhadap manusia lainnya. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bagaimana mereka menjadi bermanfaat terhadap manusia lainnya? Ketika dia sendiri enggan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, ketika dia sendiri enggan untuk mendengarkan keluh kesah tetangganya. Maka 4 karakteristik inilah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada akhirnya mereka termasuk salah satu penghuni surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan jasad mereka yang mempunyai sifat hayyin, layyin, sakhar dan qaribin minan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi husrin illa, sesungguhnya setiap manusia dalam kerugian yang sangat besar kecuali alladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah, tetapi harus senantiasa diiringi wa amilus shalihat, diiringi dengan amal-amal soleh kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya beriman, tidak cukup hanya beramal soleh, tetapi harus ikut serta dengan watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Tidak cukup hanya menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr,
tetapi harus diiringi, diikuti dengan sifat karakter saling menasihati dalam kesabaran. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وبرا لوالديه وحافظ للقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.